Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 250. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 250. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, sore ini Andi bersama dua orang staf khususnya datang ke ruang Pak Billy yang tak lain adalah orang tuanya Andi. Pak Billy adalah presiden direktur di perusahaan ini. Dan di dalam ruangan Pak Billy inilah terjadi percakapan yang membahas acara lamaran Andi kepada Lisa. Sesungguhnya kedatangan ketiga orang itu ke ruangan Pak Billy karena ada satu permasalahan yang ingin dibahas. Permasalahan itu adalah tentang sebuah usulan dari Pak Andre menanggapi adanya beberapa penawaran untuk mengakuisisi beberapa perusahaan. Dan setelah bahasan tentang permasalahan di acara Andi selesai, saat itu Andi segera menyampaikan niatnya kenapa mereka bertiga ke ruang kerja Pak Billy. Ini Pak, ada 5 perusahaan yang sudah kami lihat-lihat proposalnya. Dan sepertinya ada 2 perusahaan yang mempunyai prospek sangat bagus ke depannya, kata Andi kepada Pak Billy. Dan mendengar perkataan dari Andi itu, Pak Billy tampak tersenyum. Untuk mengakuisisi sebuah perusahaan, permasalahannya bukan hanya uang. Namun Andi dan tim harus melakukan kajian secara mendalam. Kajian ini kalau perlu para tenaga ahli di bidangnya langsung turun tangan untuk melihat kelayakan di perusahaan yang akan kita akuisisi. Pasti akan ada beberapa perbaikan di dalam perusahaan itu. Namun tentunya dengan kalkulasi yang tepat kita nanti akan menemukan solusi yang tepat untuk perusahaan yang kita akuisisi itu. Dan ingat An, kamu salah kalkulasi, efeknya jadi seperti efek domino. Efeknya akan menyebar dan menyebar kemana-mana. Perusahaan itu perpaduan mesin dan manusia serta peraturan yang ada di dalamnya. Di dalam perusahaan ada beberapa elemen yang perlu kita selaraskan. Jika tidak selaras maka kondisi kerja juga tentu tidak akan nyaman. Dan ini pasti akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Dan endingnya benefit dalam perusahaan adalah pengaruh terakhirnya. Itu maksudnya papaan. Pak Andre, tolong dikondisikan timnya supaya mengadakan evaluasi lebih mendalam lagi. Beberapa aspek juga perlu kalian pertimbangkan, semisal yang berhubungan dengan bahan baku produksi, tenaga kerja dan beberapa aspek pendukungnya. Berapa hari kalian butuhkan untuk itu? Untuk pendalaman proposal 2 hari, apakah kalian sanggup? Kalau sanggup berarti Rabu kita ketemu lagi. Dan serahkan kepada saya. Setelah itu kalian bisa menentukan perusahaan mana yang ingin kalian datangi untuk melakukan inspeksi lebih mendalam. Bagaimana Andi, apakah kamu siap? Papa sebenarnya di perusahaan ini adalah anak buah kamu An. Papa seharusnya tidak berkata seperti ini. Ini seperti menggurui, tapi anggaplah pertemuan ini antara papa dan anak, bukan antara komisaris dengan direksi, kata Pak Billy kemudian. Mendengar kata-kata dari Pak Billy itu, Pak Andre dan Pak Tio ikut tersenyum juga. Iya Tuan, ini tidak apa-apa karena memang anak dan orang tuanya, jadi tidak masalah juga kan. Lagian kan Pak Andi juga masih bujangan ini. Jadi tentu bimbingan dari Tuan Besar masih dibutuhkan oleh Pak Andre kemudian. Baik Pak, kalau begitu Andi pulang dulu ke ruangan Andi. Biar nanti proposalnya kita pelajari lagi Pak. Oh ya Pak, sore ini Andi pulang ke rumah bareng. Sepertinya besok agak pagi Andi baru berangkat, jadi gak tahu deh sampai rumah mungkin jam 9 atau 10. Kata Andi kemudian. Iya An,
Tidak apa-apa, mamamu pasti sudah nunggu-nunggu kamu, kata Pak Billy kemudian. Dan tak berapa lama Andi dan kedua orang staf khususnya itu TK berada di ruangan masing-masing. Sementara itu Pak Billy kini tampak tersenyum bahagia di ruang kerjanya. Pak Billy tampak menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Saat ini Pak Billy merasa bahagia karena sebentar lagi putra pertamanya itu akan menemukan jodohnya. Waktu serasa sedemikian cepat bagi Pak Billy. Andi kini telah tumbuh dewasa dan menjelma menjadi pria dewasa sesuai apa yang diharapkannya. Andi saat ini yang telah tiba di ruang bagian komisaris saat ini terlihat duduk dengan beberapa orang staf khusus dan sekretarisnya. Saat ini Pak Andre sedang memimpin jalannya rapat kecil di ruangan ini untuk membahas apa yang diperintahkan Pak Billy. Pak Billy meminta kepada mereka untuk mendalami isi dari proposal perusahaan yang berjumlah beberapa buah itu. Saat ini mereka dipecah dalam beberapa kelompok untuk membaca dan mendalami dari beberapa proposal tersebut. Waktu telah semakin sore dan Andi kemudian menjelaskan jika pekerjaan ini tetap harus dilakukan esok hari walaupun Andi juga menjelaskan jika besok dirinya tidak bisa datang ke perusahaan ini karena ada satu hal yang mesti dilakukan. Walaupun Andi tidak mengatakan hal ini namun orang-orang yang ada di ruangan ini pun maklum adanya dengan apa yang dikatakan Andi apalagi sebelumnya Pak Andre telah menginformasikan jika Andi kemungkinan akan ada keperluan dalam beberapa hari ini sehingga ada kemungkinan Andi tidak aktif di pekerjaannya untuk beberapa saat. Sore ini sekitar jam 5:04 Andi kemudian menutup meeting ini. Andi kemudian tampak berbisik kepada Pak Andre dan Pak Tio. Pak jangan lupa hari Sabtu ya. Yang lain mau diajak juga silahkan kalau memang ini diperlukan, kata Andi. Dan setelah meeting ditutup Andi kemudian meninggalkan perusahaan ini dan pulang ke rumahnya. Dan sore ini Andi sampai ke rumahnya sekitar jam 6 sore. Ternyata sore ini teman-teman Andi sudah tampak berada di ruang tengah. Mereka masih asyik dengan obrolan masing-masing. Bahkan TV yang ada di ruangan itu pun tidak mereka nyalakan karena mereka tengah asyik dengan obrolan mereka. Dan ketika Andi masuk ke ruangan itu obrolan semakin ramai karena Andi turut serta dengan obrolan itu dan sesekali disisipi dengan candaan ringan dari Andi dan Irwan. Dan di tengah suasana yang sudah cair itulah Andi tiba-tiba berkata, "Wan ini aku entah berapa lama lagi kan mungkin sudah tidak tinggal di sini lagi Wan. Jadi mungkin untuk tanggung jawabnya aku serahkan kepada kamu ya Wan. Dan untuk teman-teman kesepakatannya masih yang seperti dulu. Jika teman-teman ada yang keberatan silahkan saja disampaikan sekarang. Uang kos itu tidak saya ambil cuma untuk jaga-jaga kalau ada kebocoran dan lain-lain istilahnya untuk biaya tukang. Namun dalam keadaan yang mendesak untuk pembayaran kos bisa ditangguhkan atau bahkan tidak membayar. Untuk hal ini tinggal kalian komunikasikan saja dengan Wawan," kata Andi kemudian. "Dan aku minta tolong kamarku itu tolong jangan disewakan dan kalau ada sempat tolong disapu mungkin seminggu sekali saja. Atau mungkin nanti aku kesini seminggu sekali juga gak masalah lah untuk hal ini," kata Andi kemudian. "Ya hitung-hitung aku gak putus silaturahim dengan teman-teman," kata Andi kemudian. "Kalau masalah bersihin kamar Mas Andi aku jaminlah Mas. Aku dan teman-teman pasti sanggup kok. Tapi ya biar tali silaturahim masih tetap nyambung memang sebaiknya Mas Andi tetap kesini walaupun cuma sebentar mungkin sebulan sekali biarpun tidak menginap Mas. Syukur-syukur Mbak Lisa diajak kesini juga kan lebih bagus Mas," kata Fatma kemudian. "Ya tenang saja Sifat. Temanku kan teman-teman istriku juga siapapun itu istriku. Dan kalau memang Lisa bisa jadi istriku ya pasti dia nurut kok aku ajak ke sini. Toh dia juga sudah kenal dengan kalian.
Masa istri diajak suami kok gak mau? Cuma aku agak bingung saja ini. Aku kalau nikah pasti lebih dekat dengan keluarganya Lisa soalnya kan dia itu anak satu-satunya. Bagaimana Wan menurutmu? Kata Andi menoleh ke arah Wawan. Tiba-tiba Dewi nyeletuk. Wah luar biasa ya kalau Mbak Lisa anak tunggal. Mas Andi langsung kaya raya. Tiba-tiba raut wajah Andi langsung berubah tidak suka dengan ucapan candaan dari Dewi itu. Namun Wawan yang telah tahu situasinya segera berkata, wah kamu salah Wik. Andi tanpa ada Lisa pun sudah kaya raya. Harta keluarga Lisa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hartanya keluarga Andi. Kata Wawan tampak serius dengan ucapannya itu. Maaf Mas Wawan hanya perlu meluruskan saja dan masalah yang aku bicarakan ini jangan dibahas. Dewi lain kali kalau bicara mohon difikirkan dulu ya. Kata Wawan kemudian. Dan Dewi pun saat itu kemudian langsung meminta maaf kepada Andi atas ucapannya yang menyinggung Andi itu. Dan ucapan dari Wawan itu membuat mereka kaget ketika Wawan mulai membuka jati diri Andi secara perlahan. Namun rupanya ada kekhawatiran dalam diri Wawan sehingga Wawan seolah menarik lagi ucapannya itu dengan mengatakan jika sebaiknya tidak membahas lagi dengan kata-kata yang barusan diucapkannya itu. Iya maksudku begitu saja. Orang pernikahanku juga kemungkinan 2 atau 3 bulan lagi kok. Dan sepertinya belum berubahlah aku masih dengan kesibukanku dan Lisa juga sibuk dengan kesibukannya. Lisa sibuk dengan beberapa usahanya dan aku juga sibuk dengan kesibukanku sendiri. Kami selama ini sudah paham dan sudah mengerti dengan semua ini kok. Kata Andi sambil tersenyum ke arah Dewi dan beberapa rekannya. Kenapa Mas Andi tidak satu kantor saja dengan Mbak Lisa Mas? Kata Doni kemudian. Wah masih belum kepikiran Don untuk masalah itu. Mas Andi belum berpikir sejauh itu kok. Yang Mas Andi pikirkan hanya bagaimana kami bisa meresmikan hubungan kami sampai ke jenjang pernikahan. Itu saja kok Don. Itulah jawaban Andi ketika Doni menanyakan masalah pekerjaan Andi ke depannya. Dan di tengah pembicaraan itu tiba-tiba Dian masuk ke dalam ruangan. Yah Dian adalah sepupunya Rita yang saat ini bekerja di perusahaan milik Pak Ferry dan saat ini Lisa menjadi direktur utama di perusahaan itu. Tiba-tiba ketika melihat Dian Rita langsung berkata, "Yang tuh Mas Andi akan jadi suaminya bosmu. Gak lama lagi mereka akan menikah," kata Rita sambil sedikit tertawa kepada Dian. Dian yang sebelumnya sudah mengetahui jika Andi adalah kekasih dari bosnya itu pun terlihat tersenyum dan Dian pun terlihat agak heran kenapa bisa secepat ini mereka menikah. Dan dalam pikiran Dian berkata jika Andi memang pria yang luar biasa sehingga membuat Bu Lisa bersedia menjadi istrinya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 250. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.